Di sebuah jantung perbukitan, di antara lekuk lembah dan jejak sungai, terdapat nagari yang hadir dari akar sejarah dan kearifan adat. Sebuah permata alam dan budaya di gerbang timur Sumatera Barat. Inilah Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan, Kota Baru, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Pangkalan merupakan sebuah nagari yang terletak di sudut barat Kabupaten 50 Kota. Sebuah nagari yang tak hanya menjadi gerbang perbatasan provinsi, melainkan sebagai sebuah pintu harapan dan peradaban. Di sini, negeri ini, alam menggambarkan sejarah manusia berpadu dengan waktu. Setiap sudutnya menyimpan cerita yang menjadikan hidup lebih semangat, menjadikan Pangkalan bukan hanya sebagai sebuah tempat, melainkan jiwa yang berdetak dalam perjalanan negeri ini. Nagari Pangkalan dipimpin oleh Bapak Rifdal Laksamono. Asal-usul dari namanya Pangkalan adalah batas antara dua provinsi, antara Provinsi Sumatera Barat dengan Riau. Kebetulan semasa dulu jalan adalah jalan sungai yang terletak menghubungi Sungai Matamahat sampai ke Teratak Bulu. Maka dari itu orang Pangkalan berdagang melalui sungai yang kebetulan adalah terletak di ujung Tanjung, namanya yaitunya Pasar Indo. Maka dari itu disebutlah Nagari Pangkalan ini orang-orang pedagang, dan sebutlah pangkal dari jalan yaitu antara Sumatera Barat dengan Riau. Itulah kejadiannya namanya Pangkalan. Jadi masyarakat Pangkalan terjadi 11 jorong, satu nagari, yaitu pertama Jorong Sopang, Jorong Poano, Jorong Tiga Balai, Jorong Pasar Baru, Jorong Pasar Usang, Kota Panjang, Kampung Baru, Lakok Gadang, Lubuk Nago, Lubuk Tabuan, dan Banjarana. Mata pencarian, khususnya mata pencarian Nagari Pangkalan, kebanyakan supir dengan petani. Yang dikhususkan petaninya adalah petani sawit dengan gambir. Itulah kehidupan masyarakat Pangkalan sampai sekarang ini. Negeri ini sudah lama bernafas sejak zaman batu. Surau yang menjadi saksi bisu kehidupan bagi para leluhur, menjunjung tinggi semboyan, adat Basyandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Di balik megahnya rumah gadang, hadir cahaya yang lembut dan mendayu. Ialah Bundo Kanduang. Beliau seorang penjaga adat dan juga penuntun nilai. Nasihat adalah petuah yang selalu mengalir dari sosoknya perempuan.
suara yang lembut dan terarah ialah Bundo Kanduang Mursyida. Seiring balam je berabah, balam lalu berabah mandi, pucuk cempaka orang katakan. Seiring salam dan jo sambah, salam lalu sambah kembali, ampun je maaf dan pintokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursyida RY, Ketua Bundo Kanduang, Kecamatan Pangkalan Kota Baru. Yang pertama, tentunya tugas Bundo Kanduang adalah melestarikan adat yang ada di negari Pangkalan. Kemudian mengayomi, mengajak generasi muda, memberi pengarahan kepada generasi muda agar generasi muda kita tahu dengan adat Pangkalan dan cinta dengan adat negari Pangkalan sendiri. Itulah tugas utama kami Bundo Kanduang. Yang pertama, di dalam Bundo Kanduang itu ada namanya dengan Rang Mudo, yaitu pemuda. Dan ada pula yang namanya putih bungsu, yaitu putri. Melalui mereka lah generasi muda yang akan melanjutkan adat istiadat. Yang kami lakukan yaitu memberi pembimbingan, memberi pengarahan kepada mereka agar mereka tahu di mana adat kita yang sebenarnya, apa adat kita yang sebenarnya, dan bagaimana cara kita melakukan adat yang sebenarnya. Itulah tugas kami sebagai Bundo Kanduang untuk melestarikan adat yang ada di negari Pangkalan Kota Baru. Yang pertama, di adat pernikahan. Di adat pernikahan negari Pangkalan ada yang paling unik, yaitu namanya Tik Konyang. Tik Konyang itu artinya tutup kening, yaitu merupakan mahkota perempuan yang berbentuk tanduk kerbau. Di sana, yang kanan artinya agama, yang kiri artinya adat. Di sana kita melakukan adat bahasa di sarak bahasa di Kitabullah. Itulah yang namakan dengan Tik Konyang. Setelah pernikahan, kami nanti memakai adat, yaitu anak marapulai, yang kebetulan anak Bundo nama Ilham, diantar arak-arakan ke rumah anak daro. Yaitu dipakai adat namanya dikiu. Kalau orang panggil dikiu. Di situ nanti ada 5 orang yang berdikiu. Di situ kata-katanya itu adalah kata-kata yang dahulunya itu ajaran agama. Kemudian yang laki-lakinya Ilham pakai baju jas yang di sini ada keris, di sininya ada pondiang, bahkan di kepalanya ada solwak namanya kan, yang dulu kupiah yang dihiasi dengan emas. Sekarang udah mulai pakai solwak, itu tergantung sama kita. Kemudian diantar ke rumah perempuan. Dan sebelum Ilham diantar ke rumah perempuan, itu diadakan mendoa. Mendoa, kita istilahnya memanggil sanak saudara, karib kerabat, dari dua belah pihak, dari keluarga Bundo dan keluarga papanya. Di situ dihadiri oleh mama dan ibu bapo. Di situ diadakan percakapan yang namanya cakap kalau alua antara Semondo dengan mama.
menurut cerita nenek-nenek kami yang dulu yang pernah bercerita, rendang bili asam itu pertama dibuat karena ketahanannya. Waktu itu nenek pergi naik haji, itu dibawa. Kemudian juga bisa sebagai sambal cadangan. Kemudian juga bisa merupakan bingkisan untuk tamu, untuk saudara-saudara kita yang datang, untuk dibawa kembali lagi ke tempatnya. Tapi yang intinya itu rendang bili asam itulah tahan lama. Kalau di filosofinya itu kan banyak maco bili asam. Sekian banyaknya bisa disatukan menjadi rendang. Disitulah katakan kita bisa bersatu. Sekian banyak, sekian ribu bisa bersatu. Itulah filosofi yang Bundo dengar. Nah, sampai sekarang masih dipakai sebagai rendang adat Nagari Pangkalan. Masyarakat Nagari Pangkalan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, dan sopir. Gambir ini kalau pas kita olah, gambir kan kita jual ke Toke. Toke mengekspor ke India. Lalu India mengolah menjadi ketecin. Itulah untuk menjadi kosmetik, obat-obatan, dan lain-lain gitulah kan. Oke, awal mulai menjadi petani gambir tahun 2010. Suka duka ya pas sukanya pas harga 105.000 dulu kan, di atas 100. Sekarang anjlok. Ya berduka lah kita kan petani. Pasar-pasar pun ikut sepi. Kalau bahan gambir kita di Kecamatan Pangkalan ini agak menurun harganya. Jadi pasar, tempat keramaian lah menjadi sepi. Itu suka duka ya. Banyak, apalagi daerah kita ini di sini airnya kita tidak punya irigasi, kebanyakan sawah tak ada hujan. Pas datang banjir karena dekat dengan sungai sering terendam. Hamanya lagi yang kita tanggung tuh kayak burung, ayam. Tapi nggak apa-apa, itu memang kalau rezeki untuk kita tuh tidak akan kemana kan. Cuma perjalanannya itu nikmatnya ada. Habis dipanen, masak nasinya itu kita enak, capek pun hilang. Itu aja tuh. Kalau penghasilan tidak bisa dipastikan, tergantung rezeki. Cuma itulah kita jadi petani ini. Yang penting nikmatnya ada, badan sehat, makan enak, tidur nyenyak. Bu, mau menanam sawit nih, daripada kosong tanah orang tua. Ibu tanam, apa nih kan sawit nih. Tuh ibu beli, ada orang tetangga dekat sini. Tuh udah ibu beli kira-kira 10 batang lah, ibu coba tanam. Bertanya sama orang kan, tetangga kan, orang-orang dekat sini lah. Daripada kosong tanah orang tua kita nih, bilang ibu kan. Yuklah biarlah tanam sawit beberapa batang pokok, bilang ibu.
Siap itu besoknya kan udah menghasilkan. Tambah pula suami ibu kan kerja mobilnya. Ibu penangis kan. Siap itu ini pinang ini sesak pula ibu nih menanamnya. Kalau nanti udah diapakan dibela bisa juga belanja anak kan. Tambah pula ini besok-besoknya kan berbuah kan bisa waktu. Bilang ibu, tersesak diambil buahnya, kayak udah masak dia bisa dijual. Dan berapa pendapatannya biarlah. Bilang ibu kan, daripada membelah pinang sakit tangan kita, bilang ibu kan. Ini ya sawit berduri, bilang ibu kan. Ya bisa sampai sekarang akan jadi juga lah. Ibu yang menghasilkannya ya enggak berapa loh. Kan enggak berapa loh kan. Bukan sekali sebulan enggak deh. Entah nampak dia masak, nanti kan ibu ambil, ibu jual. Dapatlah duitnya 70, 80. Nah itulahnya. Pasar Baru salah satu pasar yang beroperasi di setiap hari Sabtu. Sekali seminggunya, sebagian besar masyarakat melakukan aktivitas jual beli dagang. Barang dagangan mulai berupa cabai, ikan, sayur, dan hingga pakaian. Pendidikan yang tidak memandang fasilitas mewah ataupun gedung yang megah. Di balik papan tulis sederhana, ada guru yang setia. Mengajar penuh dengan tanggung jawab dan kasih sayang. Pendidikan Nagari Pangkalan juga bertransformasi di bidang teknologi untuk memahami tantangan dunia luar yang siap kerja, dengan mendorong keterampilan dan sikap disiplin, karena pendidikan jalan menuju masa depan yang lebih terang. Bukan sawah, bukan pula pasar, melainkan surau yang menjadi cahaya kepada masyarakat. Setiap sore, surau berubah menjadi madrasah, mengucap huruf demi huruf untuk mengenal Allah lebih dekat. Inilah ruh nagari, belajar mengenal alif bata, lalu memegang makna surah Yasin dengan cinta. Dari Iqra hingga Yasin, dari cangkul di ladang hingga cahaya dari layar kecil, dari tangan-tangan kecil yang belajar hingga doa para orang tua yang menggenggam waktu. Ia bukan sekedar nagari perbatasan, tapi halaman pertama bagi banyak kisah tentang kerja keras, tentang iman, dan tentang harapan yang tidak pernah letih. Inilah Pangkalan, nagari yang sederhana, tapi setiap langkah di dalamnya terasa berarti.